Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah ya Allah, semoga kau lindungi kami semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah. Pertama, kita diminta setiap langkah dan berat kita, setiap langkah dan jalan kita didasari dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Setelah kita sabar, lakukanlah perintah Allah, sholat. Nah, sholat ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholatlah kamu 5 waktu. Dan dalam perjalanan, mudah-mudahan perjalanan ini dinilai ibadah. Bagaimanapun kalbu seorang anak untuk ziarah ke kuburan, meskipun doa itu boleh dilakukan di tempat yang jauh, tetapi rasanya lebih afdol. Rasanya lebih afdol kalau kita pulang dan menangis secara sungguh-sungguh kepada Allah agar meringankan dosa-dosa orang lain. Nah, saya berusaha sekalipun memohon ridho Allah, memohon keselamatan. Hari ini insya Allah dari jam 6 pagi akan menuju ke Bengkulu, daerah penuh sejarah, kebun beler dan pondok besi, pintu batu sumurnya meleleh, tapak pari dan sungai suci. Dan di samping untuk melihat makam orang tua, bisa silaturahmi. Silaturahmi itu bagian dari akidah yang dianjurkan oleh Allah melalui perintah Rasul agar kita rajin untuk bersilaturahmi. Kehadiran Pak Wali, ya Wali Kota Linggau. Wah, ini kita sehari tuh. Nah, ini kita sampai sore nih. Wah, udah maghrib. Luar biasa Pak Wali Kotanya. Luar biasa. Ini sebentar lagi Lestari ini. Suruh biar apa? Biar suruh ikut lawan Pak Wali. Tuh, kita lihat tuh ya. Oke. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center, guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, guys. Ini hebatnya kita nih. Nah, Coba lihat. iya, pejabat itu, pejabat Jawa Timur. Jadi sampai di Bengkulu jadi supir saya ini. Ini Pak Abdul Hamid ini. Ini temanku yang luar biasa. Biasanya dia kan ada supir, ada ajudan gitu. Karena dari supir. Nah, sampai sini jadi supir saya. Kami sudah lama loh nggak ketemu, mungkin ada sekitar 40 tahun ya. Pokoknya setelah saya berumah tangga saya nggak pernah ketemu beliau lagi. Sudah sering ya janji mau ketemu, tapi selalu ini berhalangan gitu. Ya datang ke Bengkulu, saya nggak ada di Bengkulu. Kira-kira lainnya memang manusia ditakdirkan untuk senang harta, senang dipuji, senang perempuan, senang dukun, senang jano baik. Tetapi kepada Allah tidak suka kalau kita. Kemudian yang kedua, kalau kamu mendekatkan diri kepada Allah hanya sosial soleh individumu, bekerja cukup harus diikuti oleh soleh sosial. Beliau ini mau memberikan khotbah Jumat di masjid orang tua saya, Masjid An-Nur Kampung Kawi. Alhamdulillah mendapat berkah, diisi ustadz pejabat dari Jawa Timur. Ternyata teman ngaji saya dulu yang suka dipukul sama bapaknya Mantambi Gudel, yang guru ngaji kami dulu, gara-gara kami nakal gitu. Sekarang sudah jadi ustadz. Beliau sangat religius loh. Dia mengembangkan
ilmu agama dengan baik. Banyak sekali ya potensi dirinya berkembang. Sekarang sudah menjadi penulis. Nah, sebentar lagi menjadi profesor lah kabarnya. Sahabat hebatku nih luar biasa ya gitu. Yaitu Dr. Insinyur Abdul Hamid MP. Dia adalah sahabat, teman, saudara. Memang ada garis keturunan keluarga. Bapak saya almarhum Anwar Cidin sayang benar sama dia karena dia masih muda ya, waktu itu dia masih sekolah, tapi dia sudah langsung bekerja ya, mengambil borongan, membuat pagar di rumah saya, membuat dapur ya di rumah saya itu. Jadi banyaklah ada masalah-masalah apa di rumah itu dia pasti dipanggil, dan dia bersama kakaknya Acim, mereka bekerja memang untuk kehidupan mereka gitu, untuk biaya sekolah. Kebetulan bapak saya dulu kan pejabat tuh, kepala LLHJR gitu di Kabupaten Rejang Lebong. Suka peduli dengan anak-anak yang prihatin tapi punya keinginan untuk maju. Dia ini memang orangnya pintar mencari simpati gitu. Sampai saya dulu suka iri loh sama dia. Bapak saya suka sayang benar sama dia. Selama ini kita kehilangan jejak. Saya nggak tahu dia di mana. Efek dari media sosial kita jadi saling ketemu, dan saya baru tahu perjalanan hidupnya setelah ada media sosial. Saya banyak mendengar ceritanya. Kakak saya pernah sendiri datang ke tempat dia gitu. Luar biasa. Ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Benar juga ya kata Bill Gates itu ya. Orang yang kaya itu adalah orang yang mau maju, orang yang mau belajar, orang yang selalu berusaha mengembangkan dirinya. Dan ini buktinya ya, kalau kita baca di bukunya ya, banyak bukunya, tapi yang kebetulan ada dengan saya, bukunya Andaikan Esok Ramadan Terakhir. Banyak yang merekomendasikan buku ini ya, termasuk salah satunya Pak Rohidin Mirsa, Gubernur Bengkulu. Jadi pada awal bukunya ini menceritakan sejarah kehidupannya, sangat menginspirasi ya. Jadi di sini membuktikan bahwa kalau punya kemauan ya, kita punya trik-trik menghadapi kehidupan gitu. Kita dengan enjoy melaksanakan menghadapi semua masalah-masalah kehidupan kita, akhirnya kita akan mencapai apa yang kita inginkan, justru lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Nah, ini yang saya lihat perkembangan Hamid. Tuhan itu memang maha adil, bisa menjadikan orang itu apapun yang dia kehendaki gitu. Seperti Hamid sekarang gitu, karirnya benar-benar melejit. Kalau melihat kehidupan dia dulu, pasti banyak yang tidak menyangka kalau dia bisa begini. Kalau ini Mbak Korin guys, dia pimpinan CP Korean Center, putrinya Ibu Miswari guys. Gitu. Kalau Anda baca di buku Ramadan Terakhir ini, Anda akan benar-benar takjub, Anda benar-benar mengagumin gitu, penuh keberkahan ya, gitu, penuh keberkahan, penuh kekayaan, rezekinya murah, dapat istri cantik, dokter spesialis onkologi, gitu. Dan 2 anaknya pun sudah menjadi dokter semua, gitu. Ini luar biasa. Mereka semuanya meraih dari jalur prestasi gitu, dan memang mereka orang-orang yang berkualitas, yang sangat menginspirasi, orang yang selalu rendah hati dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Ini pengkhotbahnya bukan dibayar loh malah dia memberikan sumbangan jutaan loh terbalik. Jangan meremehkan sama-sama kita untuk diri. Bagaimanapun kita dengar misalnya cerita salah satu yang itu dalam beliau tidak bisa mendidik anaknya untuk mendapatkan biasa. Kakak Madalena senang sekali ya, bahagia dengan masyarakat sana menerima Hamid. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten
YouTube-nya Miswari Korin Center. Habis khotbah di masjid, nah kita melanjutkan perjalanan ke Lais ya. Hamid mengunjungi sanak familinya. Hamid disambut dengan mesra oleh sanak famili yang merindukannya selama ini gitu. Ada Cik Min yang mengganti orang tuanya dan keluarga-keluarga ibu bapaknya. Kalau ini Mbak Anissa, dia adalah manajer Korin Center Bengkulu guys. Nih saudara-saudaranya, tak seorang pun sanggup menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Nikmat kesulitan, nikmat sekedar mempertahankan hidup, nikmat kekerasan perjuangan gitu. Dan kini diberikan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa, yang di luar dugaan dan perhitungan umat manusia lainnya gitu. Kita sebagai umat ya, kita menjalankan apa yang diberikan dan diamanahkan kepada diri kita. Itulah cara saya dan Pak Hamid mensyukuri kenikmatan Allah yang diberikan kepada kami, yang banyak hal-hal yang luar biasa yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh kami bahwa kami bisa mencapai posisi sekarang ini. Kalau ini Mbak Anissa, dia adalah manajer Korin Center Bengkulu guys. Ye keme ya. Duai basua yo nak pantai panjang. Sudah yo melompat molbong dia. Tapi kalau melingau kira. Sudah melingau sudah. Oke, yuk. Assalamualaikum. Di hari kedua, beliau sudah sampai di Lubuk Linggau ya. Sudah bersama wali kota Lubuk Linggau. Mereka sudah merencanakan ya untuk main golf bersama gitu. Sebentar lagi mereka akan menuju ke lapangan golf. Yo Bastari nges lagu tak es. Sudah ne Bastari ya. Meko. Bola ajak nos lagu ini kan lihat. Mata yo mau bola Bastari. Bak lihat kedi. Kalau ini adalah Ibu Miswari guys, dia adalah pimpinan umum Yayasan Korin Center. Alhamdulillah, ternyata Kakanda Hamid jauh-jauh dari Surabaya mendapat hadiah dari Wali Kota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe. Kalau ini Mbak Nela guys, dia adalah manajer marketing Korin Center. Dulu inget gak Mit, kalau kita berantem kau nyanyi Amalia Miss cabe bawang ditumis, apa Miss menangis sambil meringis-ringis karena dia berkumis. Itu Ambo jawab, Amit mundur, Timah maju, masuk sumur karena ibunya Timah. Pak Anwar Jidin ya, kita kan dia sedang top-topnya jadi pejabat. Jadi kita minta uang, kita rampok sedikit. Kalau sama Dangnia almarhumah itu kita sudah sangat akrab. Karena kita bukan hanya berteman, tetapi ada persaudaraan darah. Mulai dari Jadi itu, ini sambil nyetir nih ya. Jadi saya tuh bahagia sekali bisa ini. Ini tidak disangka-sangka loh Nis. Aku kan tidak program apa-apa. Tahu-tahu kawan suruh berangkat, ayo berangkat. Karena besok mau lihat kebun sawit di Tapak Lanjung itu. Gitu. Mau investasi di situ. Karena kalau punya ada 5 hektar di situ kan. Gitu. Dulu pengen buat bubuk di situ. Kalau tidak usah di hotel. Jadi sekalian juga ya, kita tahu berita dia mau datang. Jadi kakak saya itu punya inisiatif supaya dia ngisi ini khotbah hari ini, Jumat ini. Kalau ini Mbak Anissa, dia adalah manajer Korin Center Bengkulu guys. Di masjid orang tua kami gitu kan. Gitu. Ya. Kayak diatur ya. Kayak diatur. Oh saya juga senang. Jadi saya ini sebenarnya makanya banyak yang saya share gitu kan. Bupati Pasuruan gitu. Memang saya tahu dia ini bupati, ternyata sekarang sudah nggak lagi. Sekarang sudah mantan kayak gitu. Nah, saya nggak tahu kalau itu
Jadi saya dia bilang, Miss kau nih malu-maluin aku aja katanya. Aku betul, jangan kau bikin. Aku juga bikin. Saya tahunya dia tuh dokter. Saya tahu dia tuh MM. Saya buat aja dokter Abdul Hamid MM. Marah dia, kau nih kata bertanya Ida segala Ida berubah juga kau dari dulu mencantik gitu. Tapi alhamdulillah sahabat dan saudara. Iya benar. Nah ini yang akan aku sampaikan nanti di masjid. Ya. Tolong menolong penunjukan untuk saling informasi. Ya itu apalah maknanya kalau kita tidak bermanfaat. Saya lihat Miss itu luar biasa. Strategi motivasinya ya. Bagaimana membuat tumdasan. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Itu bilang, tumdasan itu bilang kalau orang ingin sukses, Ya. minimal ada 3 syarat. Wah, aku jadi modal. Kau bayar ya, Boy. Itu kan banyak efek-efeknya itu. Misalnya percaya diri, menumbuhkan percaya diri, tidak minder. Nah itu penting banget. Lebih bagus salah daripada tidak mencoba. Wah, Betul itu ya. Makanya itu kita bisa sampai di posisi sekarang kan. Karena kita selalu salah. Banyak salahnya. Kita bersyukurlah ya Mit ya, ada media sosial tuh ya Mit ya. Iya, kalau Jadi itu hilang. Hubungin kita kembali ya, banyak orang-orang yang kita tidak pernah ketemu. Ambo juga di mana Amin tidak tahu di mana. Tak tahu Nimar cerita waktu ke Kediri ya, ketemu kayak kamu ya Allah. Kediri waktu itu aku kepala dinas Kehutanan. Berapa kali ya Amit ada pulang ke Bengkulu gitu, mau bertemu dengan saya. Tapi saya selalu saya sedang keluar kota, saya sedang di mana gitu. Jadi nggak pernah bisa ketemu. Ini baru sekarang ini aja kami bisa ketemu. Jadi sudah hampir 40 tahunan ya kami nggak ketemu gitu. Dan ingat masa remaja kami. Amit ini juga termasuk ya samalah dengan saya gitu, geng-geng nakal sih gitu. Amit tuh biar gitu suka ini tuh suka motong ayam orang. Kami makan bersama. Kalau ini guys adalah tim kerja Korean Center. Para tutor, trainer, dan lelang jabatan. Ya kita alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah, tidak buru-buru amat mungkin ya. Tahu-tahu nilai itu tinggi ujian. Kalau saya ada ngasih uang sepeser pun dalam rangka promosi menjadi eselon 2 di Jawa Timur, ini 7 keturunanku tidak selamat. Kalau memang tidak pernah nih anakku guys. Kita kuatkan wartawan. Ya. Jadi licik juga itu kan. Iya. Kalau tidak diumumkan strategi. Kalau tidak diumumkan publik kan terserah hak prerogatifnya gubernur ya. Tapi karena sudah ada gitu kan malu juga dia nak minta berarti Hamid yang tertinggi. Tidak tahu, tidak pernah aku tuh orang bukan provinsi aku kan. Aku kan orang vertikal, orang kehutanan. Iya. Tahu-tahu muncul di situ banyak tidak kenal waktu dia. Hancur betul itu. Nekat. Tapi bersyukur tentu lau profil rendah hati itu modal sih ya. Cuman jangan sekali-sekali rendah diri. Apa saja. Iya. Itu anak kau berapa orang Min? Dua. Tino Galo. Udah jadi dokter Galo. Dokter masih umum sih. Dokter umum. Kalau emaknya? Spesialis kanker kan. Oh. Bukan spesialis lagi, jadi spesialis sekolah lagi gitu. Jadi udah apa namanya spesialis apa? Onkologi. Gitu. Luar biasa. Orang mana aslinya tuh? Solo Tigo, maknya Cilacap, tapi besarnya di Jogja. Karena aku kan di UGM kan. Oh gitu. Lirik lah dengan modal kecil, tapi meyakinkan. Kepala belum kotak soalnya. Oh jadi kau tuh dulu? Aku di kehutanan. Pernah di kehutanan, dikuliahkan ke UGM gitu. Ya. Tidak jelas juga itu siapa kok bisa begitu. Tidak gampang lah masuk UGM. Iyalah.
Nggak tahu. Itu orang rusun tukang cilok kambing. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Siapa tahu Anda butuh guys. Kecil ayam. Ayam siapa? Pak Bungkas tuh ujung. Habis Ishak. Ayamnya Ishak tuh gantian kita nyelok. Orang gempo apa tuh? Di kema-kema ke Jogamun cilok ubi, cilok ayam. Buyung Setrima satu tuh. Buyung Setrima, Buyung adiknya Ayu Mas. Ah iya. Itu dan kalau tahu balik ini nunggu terus ya tuh. Soalnya pasti minta acara dia kan. Oke, pas aku balik. Nah ini nanti ada udah janji sama bupatinya Musirawas. Suatu lah yang ingin kita bicarakan. Ini aku hari Rabu kan sudah aku schedule hari Rabu udah janji. Iya. Ya, Jadi memang kalau ke Lais tuh tidak nginap. tidak. Malam sore balik nginap di sini di tempat saya. Oh iya, alhamdulillah. Oh masih belum telat. Ini malah yang itu ketar-ketir. Mana? Masuk ini? Ah iya. Di sini. Ini malah yang ketar-ketir. Ini yang ketua RT. Ketua geng. Hampir langsung ngasih khotbah Jumat hebat nih semua. Makanya luar biasa diriku. Nah, itu tim lagi tim ini marah nunggu. Mesin. Oh sini. Sini. Ya. Oke. Oh ini musiknya. Ya. Ini mana? Sigang. Demi Masya Allah. Terima kasih sudah mau menonton video nostalgia kami ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.